Oke anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang dasar pemetaan. Nah, kira-kira warna merah pada peta di samping wilayah mana? Ya, itu wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kita lanjutkan materi ini. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional atau ICA, peta merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang disederhanakan dengan skala dan digambar pada bidang datar. Tiga hal penting yang terkait dengan peta, yaitu yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Jenis-jenis peta. Jenis peta berdasarkan isi ada dua. Yang pertama peta umum dan yang kedua peta tematik atau peta khusus. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Contohnya peta korografi, peta yang menggambarkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Contoh berikutnya peta topografi. Peta ini menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Contoh yang lain adalah peta dunia. Peta umum ini dengan skala sangat kecil dan cakupan wilayah yang sangat luas. Jenis peta yang kedua adalah peta tematik. Peta ini menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara tema tertentu atau khusus. Contohnya adalah peta persebaran penduduk di Indonesia, peta potensi objek wisata di Kabupaten Lampung Timur, peta sebaran daerah penghasil gula aren di Kecamatan Labuhan Ratu. Jenis peta berdasarkan skala. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Fungsi peta sangatlah banyak. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Adapun tujuan peta bagi kita antara lain membantu suatu pekerjaan, misal untuk navigasi atau perencanaan, membuat analisis data spasial, dapat menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, dan membantu dalam komunikasi informasi ruang. Untuk keterampilan dasar membaca dan membuat peta, kita harus tahu komponen atau kelengkapan dari suatu peta. Apa saja itu? Yang pertama, judul peta, terletak di bagian atas peta. Kemudian garis tepi atau border. Kemudian orientasi atau diagram petunjuk arah yang menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah. Yang keempat, skala peta, yaitu perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dengan jarak sebenarnya. Yang kelima, legenda atau keterangan peta. Yang keenam, ada komponen koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Kemudian, simbol peta untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. Kemudian, komponen lettering. Lettering ini suatu tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. 9. Komponen warna peta. Hal ini untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Dan terakhir, 10 adalah komponen sumber data dan tahun pembuatan peta. Ini menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta itu sendiri. Berikut ini komponen peta pada suatu peta. Ada judul peta, garis tepi,
orientasi, skala peta, dan legenda. Kemudian ada simbol, lettering, warna, dan sumber data pembuatan peta. Persyaratan peta yang baik meliputi bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Kedua, digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. Ketiga, peta yang disajikan lengkap. Keempat, mudah dimengerti. Dan terakhir 5, peta harus rapi, indah, dan menarik. Jenis proyeksi peta ada 3 berdasarkan bidang proyeksinya, yaitu proyeksi azimut atau zenital. Ini memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Kemudian proyeksi silinder, memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Yang ketiga, proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.